Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Mufid MPDI selaku dosen mata kuliah isu-isu kontemporer dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 dengan judul makalah Karakter Building. Perkenalkan, nama saya Elisa Nabila, NIM 211878, akan menjelaskan materi poin A, yaitu konsep karakter building. Karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso atau karasein, yang berarti memahat atau mengukir. Dalam bahasa Latin, karakter bermakna membedakan tanda, dan dalam bahasa Indonesia, karakter bisa diartikan sebagai sifat kejiwaan, tabiat, atau watak. Karakter tidak dapat diwariskan begitu saja tanpa adanya sebuah pembiasaan untuk membangun karakter. Banyak cara yang digunakan untuk dapat membangun karakter pada diri seseorang, salah satunya yaitu disiplin. Dalam membangun karakter diperlukan sebuah upaya pembelajaran yang terencana agar maksud dari tujuan pembelajaran karakter tersebut dapat tercapai. Samani dan Haryanto pernah berkata bahwa para ahli pendidikan di Indonesia umumnya bersepakat bahwa pendidikan karakter sebaiknya dimulai dari sejak usia anak-anak, karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Dapat dikatakan proses pembentukan karakter yang pertama terjadi pada ruang lingkup keluarga. Hasil dari pembentukan karakter dalam keluarga akan terbawa oleh anak hingga ia berada di lingkungan masyarakat yang lebih kompleks. Pendidikan merupakan proses pembudayaan, sekaligus dapat dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan budaya. Membangun karakter perlu dilakukan melalui proses pembelajaran di sekolah, karena proses pembelajaran di sekolah dilakukan secara formal dan akulturasi. Membangun karakter melalui pendidikan merupakan proses yang paling bertanggung jawab dalam membentuk warga negara Indonesia berkarakter kuat sebagai modal utama untuk membangun bangsa yang beradab tinggi dan unggul. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Musifa dengan NIM 2118093. Di sini saya akan menyampaikan materi pada poin B mengenai karakteristik anak berkarakter. Manusia yang memiliki karakter merupakan manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek intelektual, kecerdasan emosi, dan juga kecerdasan spiritual. Ketika seseorang memiliki ketiga aspek tersebut secara seimbang, maka orang tersebut mampu menjalankan kehidupan dengan kesiapan yang matang. Di sini Megawangi menyatakan tolak ukur seorang anak yang berkarakter, yaitu diantaranya yang pertama, cinta pada Tuhan dan juga alam semesta. Kemudian yang kedua, tanggung jawab, disiplin dan juga mandiri. Kemudian yang ketiga, toleransi dan juga cinta damai. Keempat, baik dan juga rendah hati. Selanjutnya, Kak Seto seperti yang dikutip oleh Naim menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam memahami anak-anak. Yang pertama, kita harus memahami bahwasanya anak bukanlah orang dewasa, jadi posisikan anak sesuai dengan usianya. Kemudian untuk yang kedua, yaitu anak itu suka bermain, jadi dunia mereka itu dunia bermain yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Untuk yang ketiga yaitu berkembang, jadi anak-anak itu psikologisnya juga berkembang. Kemudian yang keempat, senang meniru. Untuk yang terakhir yaitu kreatif. Anak-anak pada dasarnya adalah kreatif, seperti memiliki rasa ingin tahu yang besar, kemudian senang bertanya. Demikian materi pada poin B. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhari dengan NIM 2118096. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Laili. Langsung saja pada poin C, yaitu karakter building melalui pendidikan Islam. Dalam pembentukan karakter melalui pendidikan Islam, di sini ada 3 komponen sebagai dasar pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, di sini kita ada akidah, kedua ibadah, dan yang terakhir yaitu akhlak. Nah, untuk akidah itu sendiri adalah tauhid dan iman merupakan unsur materinya. Lalu yang kedua ibadah. Nah, ibadah di sini berisi mengenai tentang tata pelaksanaan ibadah ritual. Nah, untuk yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak ialah menekankan tata cara hubungan antara manusia dengan manusia, atau bisa dikatakan hablum minan nas, lalu hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, dan juga hubungan manusia dengan alam. Bahwa karakter building melalui pendidikan Islam sangat berkaitan erat dalam misi pendidikan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yakni untuk menyempurnakan akhlak atau karakter umatnya. Karena sebagai seorang muslim, akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Berbicara soal akhlak, akhlak di sini terbagi menjadi 2 macam akhlak dalam pendidikan Islam. Pada poin pertama yaitu akhlak al-karimah atau akhlak mulia. Yang kedua, akhlak al-mazmumah, yaitu akhlak tercela. Untuk akhlak al-karimah yang mencangkup 3 hal. Yang pertama, akhlak kepada Allah, kedua, akhlak kepada diri sendiri, dan yang terakhir yaitu akhlak kepada sesama manusia. Karakter building dalam pendidikan Islam tersimpul dalam karakter pribadinya Rasulullah SAW. Nah, dalam pribadinya Rasul yang mempunyai nilai-nilai karakter yang mulia dan juga agung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka 'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak yang agung dalam diri Rasulullah SAW secara ringkas terbagi menjadi 4 sifat. Nah, terangkum dalam kata SATF, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, dari keempat tersebutlah yang harus dilakukan para guru sebagai pewaris para nabi, sebagai wujud membentuk karakter pada peserta didik. Dalam pendidikan Islam, karakter building dapat diarahkan sebagai landasan pembangunan masyarakat, sehingga akan menjadikan peserta didik yang mampu bersikap terbuka atau inklusif, juga mampu menjunjung tinggi nilai demokrasi serta toleransi. Nah, mengenai hal tersebut, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip yang pertama yaitu ta'awun, tolong-menolong. Kedua yaitu tasamuh atau toleransi. Ketiga, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Keempat yaitu musyawarah, dan yang terakhir saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, untuk prinsip kelima ini bisa dikatakan yang paling bijaksana, karena semua pihak bisa duduk setara untuk saling mengoreksi tanpa menyalahkan
dan tentunya mencari solusi untuk suatu persoalan yang dihadapi. Di sisi lain, karakter building melalui pendidikan Islam yang diarahkan pada 3 kecerdasan, yaitu IQ, EQ, SQ. Nah, untuk ketiga itu, yang mampu menjadikan anak didik berkarakter secara luas. Sehingga, dari ketiga kecerdasan tersebut itu, manusia akan dapat terus-menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup melalui proses berpikir, juga belajar sepanjang hayat atau long life education. Sehingga dengan ketiga kecerdasan tersebut itu pula, manusia akan bisa menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Mbak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Faradiba, NIM 2118098. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang signifikasi pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Ketika berbicara tentang pendidikan karakter dalam pendidikan Islam, maka sama halnya kita akan membahas tentang nilai-nilai karakter. Karena nilai-nilai karakter yang akan membentuk pendidikan karakter itu sendiri. Nah, memang dalam pelaksanaan pendidikan karakter harus diawali dengan kesadaran dari diri sendiri. Namun dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, kembali ke nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter dapat terwujud ke dalam program yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang terintegrasi di sekolah. Nah, kegiatan terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan praktik ajaran Islam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi yang baik dari peserta didik dalam kehidupan sehari-hari adalah tujuan dari pendidikan karakter. Nah, terbentuknya perilaku seseorang juga tidak hanya berasal dari pengaruh pendidikan di sekolah, tetapi di luar ruang lingkup itu, seperti keluarga dan masyarakat secara luas. Nah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional mengidentifikasi nilai-nilai karakter seperti yang pertama adalah jujur, religius, disiplin, toleransi, kemudian kreatif, kerja keras, demokratis, mandiri, semangat kebangsaan, gemar membaca, cinta damai, cinta tanah air, kemudian tanggung jawab, komunikatif, rasa ingin tahu, kemudian menghargai prestasi belajar, kemudian peduli sosial dan peduli lingkungan. Nah, 18 poin ini telah dijelaskan dalam makalah. Nah, kemudian membahas tentang signifikasi pendidikan karakter dalam pendidikan Islam, maka merujuk pada bagaimana seseorang mampu menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupannya. Nah, pendidikan karakter dalam pendidikan Islam maka menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan pedoman hidup. Nah, kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Maka pendidikan karakter melandaskan pribadi karakter Rasul. Nah, nilai-nilai karakter yang tercermin dari sifat-sifat Rasulullah, yaitu yang telah kita ketahui ada 4, seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, kita semua tahu pasti tentang penjelasan apa itu sidik, tabligh, fatonah. Nah, selanjutnya materi tentang pendidikan karakter dalam Islam.
bahwa pendidikan karakter dalam Islam ini mempunyai sumber utama, yaitu berasal dari Al-Quran dan hadis, dan mempunyai dua dimensi hubungan, yaitu yang pertama hubungan baik sang kholik dengan makhluk, kemudian yang kedua hubungan makhluk dengan makhluk. Nah, kalau hubungan sang kholik dengan makhluk dinamai dengan nilai ilahiyah, kemudian hubungan manusia dengan manusia dinamai dengan nilai insaniyah. Signifikasi pendidikan karakter dalam pendidikan Islam merujuk pada bagaimana seseorang mampu menerapkan akhlakul karimah dalam kehidupan. Nah, pendidikan Islam dalam konteks pendidikan karakter yaitu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam menjadikannya tujuan dan pedoman hidupnya. Nah, maka kita tahu bahwa Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya, sehingga kita menjadikan karakter pribadi Rasul sebagai landasan pembentukan pendidikan karakter sendiri. Nah, nilai-nilai karakter yang tercermin dari sifat-sifat Rasul seperti sidik, amanah, tabligh, fatona, di mana kita telah tahu apa arti dari masing-masing sifat tersebut pastinya. Nah, dalam pendidikan karakter maka kita berlandaskan pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, dan dari itu memiliki dua dimensi. Pertama adalah hubungan baik sang kholik dengan makhluk atau yang biasa disebut dengan nilai ilahiyah, dan yang kedua hubungan baik makhluk dengan makhluk atau yang biasa disebut dengan nilai insaniyah. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, banyak hal yang dapat mencerminkan karakter building baik yang dilakukan guru kepada peserta didik maupun sebaliknya. Contohnya dapat kita lihat dari hasil pengamatan para penulis, yaitu di salah satu lembaga pendidikan formal, yang tepatnya di Madrasah Salafiyah Ibtidaiyah 2 Kaputaran Pekalongan, yang telah mewujudkan pendidikan karakter kepada para peserta didiknya ke dalam program pengajaran yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kegiatan tersebut seperti peserta didik kelas 6 yang diminta untuk menghafal surat Yasin sebagai hasil akhir dari pembelajaran kelas 6. Nah, hal ini dapat dilakukan di rumah masing-masing. Dari kegiatan tersebut terbukti bahwa meskipun pembelajaran masih berlangsung secara daring, tetapi mereka tetap bersemangat melaksanakan tugas, perintah, anjuran guru untuk menghafal dan menyetorkannya. Nah, dari kegiatan itu peserta didik juga menunjukkan nilai-nilai karakter yang telah tertanam dalam diri mereka, seperti nilai religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Meskipun hasil hafalan beberapa dari mereka masih kurang sempurna, tetapi mereka telah berusaha keras untuk mencapai hasil terbaik. Nah, penulis juga mengamati tentang sikap yang dilakukan di luar kelas kepada peserta didik Madrasah Salafiyah Ibtidaiyah tersebut. Nah, bahwa peserta didik tersebut atau di sekolah itu dapat menjalin komunikasi kepada gurunya dengan memberikan respon secara baik. Nah, baik itu dilakukan selama masa daring ini maupun secara tatap muka. Mereka juga dalam berbicara tidak meninggikan suara, namun cenderung sopan dan patuh dalam melaksanakan perintah. Nah, meskipun ada beberapa dari mereka yang masih terbilang kurang patuh, sopan, ataupun susah diatur, namun tidak menghilangkan keberhasilan mereka dalam menerapkan nilai toleransi, nilai komunikatif.
tidak hanya itu. Nah, berdasarkan pengamatan lain dan pengalaman penulis, pelaksanaan pendidikan karakter juga telah terlaksana pada lembaga sekolah formal, yaitu di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 6 Keputaran Pekalongan. Nah, terbukti melalui adanya koperasi dan kantin jujur yang tersedia di sekolah tersebut adalah sebagai bentuk integrasi program pembelajaran PAI dengan PPKN. Nah, PPKN adalah mata pelajaran yang menjadikan seseorang untuk memiliki rasa bangga dan mencintai tanah airnya. Kaitannya dengan pembelajaran PAI adalah dengan dalil yang berbunyi hubul waton minal iman. Artinya, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, dengan begitu, kejujuran atau sifat sidik peserta didik dalam melakukan pembayaran adalah mencerminkan nilai-nilai karakter yang diharapkan. Nah, pengamatan lain yang dapat dilihat dari sekolah ini adalah sekolah ini membuat sebuah peraturan yang bersifat lebih tegas, yang mungkin peraturan ini belum dapat dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Nah, pelaksanaannya dengan tiap-tiap peserta didik itu diberi buku saku kecil yang berisi daftar skor akan ketertiban peserta didik tersebut di dalam sekolah. Peserta didik di sini diharuskan untuk mengenakan buku saku kecil itu setiap hari dengan cara mengalungkannya. Tujuannya adalah agar peserta didik berlaku tertib, terarah, berattitut baik, kemudian mempertimbangkan atas segala tindak tanduknya. Nah, maka secara spontan mendorong untuk selalu mencegah aktivitas-aktivitas yang buruk kepada dirinya maupun kepada lingkungannya. Nah, peserta didik selain merasa terawasi, dan inilah yang mendorong untuk mereka berlaku dan menerapkan nilai jujur, disiplin, karena dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah. Maka karena apabila mereka terbukti melakukan kesalahan, maka skor yang didapat akan kian bertambah, dan apabila melebihi batas skor akan ada sanksi adil yang didapat peserta didik. Nah, banyak sekali sebenarnya nilai-nilai karakter yang didapati dari kegiatan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Pekalongan ini. Maka kesimpulannya, baik sekolah berbasis negeri atau swasta seperti madrasah tadi, tetap menjadikan karakter pada diri Rasul sebagai panutan dalam membentuk pribadinya. Nah, dengan tidak luput menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.